Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari praktikum keperawatan anak, pemasangan IVFD atau intravenous fluid drip dan transfusi darah. Oke, baik. Pada fase prainteraksi, kita pertama akan mengidentifikasi kebutuhan pasien. Hari ini pasiennya akan dilakukan pemasangan infus karena pasien yang kekurangan volume cairan diakibatkan pada kasus ini pasien mengalami diare ya sudah lebih dari 10 kali ya. Si anak kehilangan cairan tadi ya. Oke, jadi sudah 10 kali BAB nih gitu ya. Jadi pasien itu kehilangan cairan dan sehingga kita akan melakukan pemasangan IVFD atau infus. Oke. Kemudian kita akan memberikan form inform consent ketersediaan pasien untuk dilakukan tindakan. Persiapan alat pada proses pemasangan IVFD adalah yang pertama adalah cairan infus ya, yang ini kita gunakan adalah cairan infus NaCl. Kemudian ada infusion set atau set infus ya, yang kita gunakan pada anak-anak adalah infus set mikro ya. Kalau pada mikro, kemudian hand spoon jangan lupa kita gunakan sarung tangan ya. Kemudian ada IV catheter ya. IV catheter anak-anak ya. Jadi ini nomornya adalah 24 ya, jadi dipakai untuk anak-anak ya. Kemudian ada kasa, ada tegaderm ya untuk melapisi nanti bagian yang dipasang infus. Kemudian ada tourniquet ya, alat tarik pembendung. Kemudian ada gunting plester dan juga ada plester. Yang satu lagi yang kita gunakan adalah kapas alkohol atau alkohol swab ya, jadi kita gunakan adalah alkohol swab atau kapas alkohol. Nah, kalau untuk pemasangan transfusi alat-alatnya sama, tapi untuk transfusi setnya ya ini yang digunakan ya, jadi ini adalah infus. Jadi pada transfusi set ini di bagian tempat cairannya ini ada saringan. Nah, itu yang membedakan antara infus set dengan transfusi set. Sehingga nanti kalau misalnya dipakai untuk pemasangan kantong darah atau transfusi darah ya, maka yang digunakan adalah transfusi set ya. Nah, di sini ada bagian di tabung ini adalah berupa saringan ya, itu yang membedakannya. Baik, itu saja untuk persiapan alat. Oh ya, satu lagi yang infus jangan lupa ya. Jadi yang infus kita siapkan nanti untuk menggantung cairan yang akan kita gunakan. Oke, baik, itu saja untuk persiapan alatnya. Kemudian di fase prainteraksi, fase interaksi ya. Jadi ada prainteraksi, orientasi dan fase interaksi. Nah, di fase interaksi ya, kita akan bertemu dengan pasiennya di ruang rawat ya. Sehingga kita akan melakukan perkenalan diri, kemudian kita akan mengidentifikasi identitas klien, jangan sampai salah pada waktu pemasangan ya, harus kita yakinkan pasiennya benar ya. Kemudian kita akan menutup sampiran ya, hordeng untuk menjaga privasi pasien. Kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin dan jangan lupa ucapkan basmalah ketika akan melakukan tindakan ya. Kemudian memasuki fase kerja, sebelum melakukan tindakan, perawat harus mencuci tangan ya. Jadi mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian akan dipasang handscoon. Memasuki fase kerja, setelah mencuci tangan, kita akan memasang handscoon atau sarung tangan.
kunci, kemudian kita masukkan ke dalam ini ya. Kemudian setelah kita tusukkan ke bagian infus set, ya, kita isi sebatas ya, ada batasnya. Jadi isi cairan ya sesuai dengan batas yang ada. Kemudian ya kita alirkan cairan di selang ya, dan hindarkan adanya udara yang masih tertinggal di selang ya. Jadi kita pastikan selangnya kita alirkan ya tanpa adanya udara yang tertinggal ya. Oke. Baik ya, sudah kita masukkan ya, tidak ada cairan ataupun udara yang tertinggal. Kemudian setelah kita pasang ya, kita letakkan di sini. Oke. Jadi untuk cairan dan juga selangnya sudah siap kita gunakan. Selanjutnya kita akan mencari pembuluh darah pasien yang akan dilakukan penusukan ataupun pemasangan infus. Kemudian kita pasang pengalas pada tangan pasien. Adek, angkat dikit ya, Dek. Kemudian kita gunakan torniket ya untuk membantu kita melihat lebih jelas pembuluh darah pasien yang akan dipasang infus ya. Jadi pakainya seperti ini ya. Terus kita masukkan, terus dikencangkan ya. Tanyakan kepada pasien apakah terlalu kencang atau tidak torniket yang kita pasang. Kemudian setelah dipasang torniket, pasien disarankan untuk menggenggam ya. Jadi pasiennya, adek menggenggam, adek, seperti itu, disuruh menggenggam. Kemudian kita lihat pembuluh darah yang bisa digunakan untuk tempat penusukan ya. Jadi pembuluh darahnya ya, misalnya ini pembuluh darah ibu nih ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini ya, setelah kita pasang torniket akan terlihat pembuluh darah ya yang bisa digunakan untuk tempat penusukan. Jadi pembuluh darah vena yang lurus ya, tidak ada cabang ya, sehingga nanti tidak akan terjadi ketika penusukan ya, tidak akan terjadi benturan pada pembuluh darah ya, sehingga akan menyebabkan bengkak. Jadi dicari yang lurus ya, dicari yang lurus pembuluh darahnya dan juga yang besar. Maka digunakan torniket ya atau karet pembendung untuk melihat lebih jelas pembuluh darah yang akan digunakan sebagai tempat penusukan ya. Oke, ini adalah IV catheter yang kita gunakan ya. Jadi kita buka dulu, ini kan masih segel ya, masih baru ya. Jadi kita buka, kita putar. Nah, maka akan terbuka ya bagian IV catheternya. Nih ya. Jadi ini adalah IV catheter nomor 24 untuk anak-anak ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini kan bisa ditarik ya. Nah, jadi yang akan masuk itu adalah plastiknya. Nah, ini adalah jarumnya. Ya. Nanti ketika masuk, perlahan-lahan kita tarik seperti ini ya. Jika darahnya sudah muncul di sini, nanti kita tarik. Kemudian yang akan tertinggal di dalam kulit adalah bagian dari plastik ini, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi tadi tangan pasien sudah menggenggam, pembuluh darahnya sudah kita temukan, bagian pembuluh darah yang besar ya. Kemudian kita hapus hamakan dulu sebelumnya ya. Jadi kita hapus hamakan dulu bagian yang akan ditusuk dengan kapas alkohol ya. Kalau yang sekarang ini ibu gunakan adalah alkohol swab. Buka saja kemasannya. Kemudian kita oleskan sekali oles ya. Kalau mau 2 kali kita balik. Nah, seperti itu ya. Kemudian baru kita lakukan
penusukan ya. Nah, ketika menusuk jangan lupa bagian yang runcing ya, bagian yang runcing ini letakkan di bawah sehingga jangan terbalik ya, sehingga pasien tidak merasakan kesakitan ya, dan memudahkan kita untuk melakukan penusukan ya. Oke, jarum ini jangan tersentuh apapun karena sifatnya adalah steril ya, karena akan dimasukkan ke dalam kulit ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita ukur dulu panjang pembuluh darah dengan jarum yang akan kita gunakan. Bagian yang runcing di bagian bawah sehingga kita memudahkan untuk melakukan penusukan. Kemudian kita lakukan penusukan dan jangan lupa komunikasi dengan pasien. Adek, ini suster tusuk ya. Tarik nafas jika terasa sakit ataupun tidak nyaman. Oke, jarum ya sudah kita masukkan, jarum infus ya. Nah, kemudian kalau pas pembuluh darah yang kita masukkan maka akan keluar darahnya ya. Nah, kalau seperti ini tandanya sudah masuk ke pembuluh darah yang benar ya. Kemudian kita tarik perlahan sambil dimasukkan ya. Setelah masuk ya plastiknya. Oke, kita tarik. Dan kita buka torniket. Kita dab sedikit. Kemudian langsung kita sambungkan dengan infusnya ya. Oke. Menekan dabnya jangan terlalu keras ya. Oke, ini sudah terpasang dan langsung kita regulatornya kita atur. Nah ya, sampai cairannya menetes ya. Kemudian setelah cairannya menetes, kita lihat daerah sekitar penusukan apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Kalau misalnya daerah sekitar ini tidak terjadi pembengkakan ya, dan cairan infus menetes ya, maka pemasangan infus kita berhasil ya. Jadi penusukan kita berhasil pas di pembuluh darahnya. Nah, setelah seperti ini ya, sudah kita sambungkan selang infus dan jarum infusnya, maka akan kita lakukan fiksasi ya. Oke, baik, kita akan lakukan fiksasi. Kemudian kita lakukan fiksasi ya, menggunakan ini ya. Jadi langsung kita pasang ya. Kalau di ini ya, di apa, kita lakukan penusukan pada pasien bukan pantom ya, jarumnya tidak akan goyang-goyang seperti itu ya. Oke, kita lakukan ya, kita tutup ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, nah kita lepas bagian kertas-kertasnya ya. Ya, kita rapatkan supaya tidak lepas ya. Nah, kalau seperti ini tetap terjaga kesterilannya ya di bagian tempat penusukannya. Ini ya, kita buka kertasnya. Oke. Jadi angkat sedikit adek. Nah, ya. Oke, sudah kita pasang ya bagian perekatnya. Kemudian kita fiksasi kembali selang yang ini ya, menggunakan plester ya, supaya tidak, ketika pasiennya bergerak tetap aman ya. Jadi angkat sedikit ya tangannya. Oke ya. Nah ya, kita pasang satu lagi ya supaya tidak mudah tercabut infusnya ya. Oke. Nah, sip. Selesai pemasangan infus ya. Kemudian kita angkat perlaknya, kita bereskan alat ya, kemudian kita rapikan pasien ya, kemudian kita pastikan
cairannya menetes dan kita atur tetesan infusnya atau GTT infusnya sesuai dengan kebutuhan ya dari pasien yang kita pasang infus ya. Oke, jadi sudah kita pasang infusnya ya. Pada fase terakhir ya, fase terminasi ya, kita mengkaji respon pasien setelah dilakukan tindakan. Jadi kita tanyakan kepada pasien apakah ya merasa lebih baik setelah dipasang infus, kemudian bagaimana perasaannya, kita tanyakan kepada pasien ya. Kemudian alat-alat yang sudah kita gunakan kita bereskan, pasiennya kita rapikan kembali ya, dan kemudian jangan lupa ya handscoon kita lepas ya. Handscoon kita lepas dan kemudian setelah melakukan tindakan kita harus mencuci tangan kembali ya. Setelah mencuci tangan kembali ya, kita akan melakukan dokumentasi, mencatat apa yang sudah kita lakukan kepada pasien, baik itu nama pasien, tanggal pemasangan, jenis cairan infus yang kita pasang ya. Kemudian kita juga akan kontrak kepada pasien ya, kapan kita akan memantau kembali pasien. Baik, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pemasangan transfusi ya, prosedurnya hampir sama dengan pemasangan infus ya. Jadi cara kerjanya itu sama seperti proses pemasangan infus. Nah, ini yang digunakan ya. Jadi selangnya bukan selang infus tapi selang transfusi ya. Blood transfusi set ya, blood administration set ya. Jadi ini yang membedakannya. Jadi dia ada saringan di sini ya, di bagian infusnya ya. Sama seperti infus. Jadi ini ya, kalau misalnya yang terpasang NaCl ya, nanti kita cabut ya, sebelumnya kita matikan dulu regulatornya. Kita matikan regulatornya ya. Kemudian kita cabut ya. Setelah dibilas dengan NaCl ya, kita cabut dan kita akan ganti cairan NaCl dengan kantong darah yang diperlukan oleh pasien. Setelah melakukan tindakan ya, kita mencuci tangan kembali.